Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Puji Utami, Guru Matematika Umum kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sumber. Kali ini saya akan membahas tentang statistika, yaitu ukuran penyebaran data atau dispersi pada data tunggal. Diharapkan setelah kalian menyimak penjelasan Ibu, maka kalian akan lebih memahami apa itu ukuran penyebaran data atau dispersi dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya. Baik, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data atau dispersi pada data tunggal. Nah, dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data. Saya ulangi, dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, pada dispersi ini yang akan dibahas meliputi jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil atau hamparan, jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, mean deviasi atau simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan standar deviasi atau simpangan baku. Baik, kita akan bahas satu-satu. Untuk jangkauan, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data, atau dirumuskan dengan R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. X maksimumnya adalah data terbesar, X minimumnya adalah data terkecil. Baik, untuk jangkauan antar kuartil atau hamparan, maka kita harus menentukan kuartil 3 dengan kuartil 1, karena hamparan dirumuskan dengan I3 dikurangi I1. Baik, simpangan kuartil, ketika kita sudah menemukan nilai atau sudah dapat menentukan nilai jangkauan antar kuartil atau hamparan, maka simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil atau dirumuskan dengan GD akan mudah kita tentukan, yaitu dengan setengah hamparan atau setengah G3 dikurangi G1. Kemudian simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata yaitu nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan dikurangi simpangannya. Nah, SR ini, simpangan rata-rata ini dirumuskan dengan sigma atau jumlah harga mutlak setiap data dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan jumlah data. Kalau begitu, untuk menentukan simpangan rata-rata kita harus menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Kenapa menggunakan tanda harga mutlak? Karena semua nilai yang ada pada selisih antara data dikurangi rata-ratanya nilainya positif. Makanya menggunakan tanda harga mutlak. Baik, yang berikutnya ragam atau varian. Ragam menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap ratanya. Nah, ini kalau untuk menentukan ragam atau varian dinotasikan dengan V sama dengan S pangkat 2 sama dengan jumlah dari setiap data dikurangi rata-ratanya, dipangkatkan 2 dibagi dengan banyaknya data. Ya, ini rata-ratanya ya. Oke. Next, kemudian simpangan baku. Simpangan baku ini ada sekumpulan bilangan. Simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Atau gampangnya, simpangan baku itu adalah akar dari V. Ketika kita sudah menemukan variansinya, maka simpangan bakunya dapat ditentukan dengan S sama dengan akar dari V atau akar dari S pangkat 2. Yaitu akar dari jumlah data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan seluruh data. Baik, contohnya ini diketahui sekumpulan data 2, 3, 6, 8, dan 10. 11, tentukan yang pertama jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Penyelesaiannya
Nah, kita urutkan data terlebih dahulu. Kebetulan datanya sudah urut 2, 3, 6, 8, dan 11. Kita tentukan data minimalnya yaitu 2, kemudian data maksimalnya 11 ini ya. Nah, banyaknya data 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka jangkauannya adalah R maksimum dikurangi X minim. Jangkauannya sama dengan R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, atau R sama dengan 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Kemudian jangkauan antar kuartil. Nah, untuk jangkauan antar kuartil kita tentukan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Maka Q1 untuk menentukan Q1 kita tentukan letaknya dulu. Q1 sama dengan 1/4 kali 5. 5 ini N ya, banyaknya data. Jadi 5/4 atau 1/4. Maka nilai Q1 diperoleh dari 1 ini adalah X1. Data pertama ditambah 1/4 kali data kedua dikurangi data pertama. 1/4-nya dari sini. Ini letak ini untuk satunya untuk menunjukkan data pertama, 1/4-nya kita gunakan ditambah 1/4 kali data kedua dikurangi data pertama. Data pertamanya adalah 2 ditambah 1/4, data kedua adalah 3 dikurangi data pertama yaitu 2 sama dengan 2 ditambah 1/4 kali 1 ya 1/4 atau 2/4 atau 2,25. Ini tadi Q1. Yang kemudian Q3 kita tentukan letaknya 3/4 kali 5 karena Q3 3/4 kali 5 banyaknya data, kita tentukan letak dulu sama dengan 15/4 sama dengan 3/4 sehingga nilai Q3-nya sama dengan 3 ini menunjukkan data ketiga atau X3 ditambah 3/4 dikalikan X4 1, 2, 3, 4 X4 dikurangi X3 ini seperti ya nilai, sehingga kita tulis nilai ketiganya adalah X3 6 ditambah 3/4 X4 8 dikurangi X3 6 dengan 6 ditambah 3/4 dikalikan 2 dari 8 kurang 6 ditambah 6/4 itu 1,5 sehingga nilainya 7,5. Hamparannya kita peroleh dengan Q3 dikurangi Q1 7,5 dikurangi 2,25 sama dengan 5,25. Baik, berikutnya untuk simpangan kuartil setelah hamparannya diketahui, QD-nya tadi setengah kali 5,25. QD itu setengah kali hamparan. Tadi hamparannya sudah tahu 5,25. Nah, maka QD-nya akan dengan mudah diperoleh, yaitu setengah kali 5,25, yaitu 2,625. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata kita tentukan rata-ratanya dulu. Rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi kita jumlahkan dulu datanya. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5. 30 bagi 5 6. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah jumlah dari setiap data dikurangi rata-ratanya dalam tanda harga mutlak dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini kita tulis SR-nya sama dengan 2. 2 ini rata-ratanya 6. Jadi harga mutlak dari 2 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 3 dikurang 6 tambah harga mutlak 6 kurang 6 itu tambah harga mutlak 8 kurang 6 tambah harga mutlak 11 dikurangi 6 dibagi 5. Sama dengan ini 2 dikurangi 6 negatif 4. Tapi karena dalam tanda harga mutlak jadi nilainya 4. 3 dikurangi 6 dalam tanda harga mutlak nilainya 3, 6 kurang 6 0, 8 kurang 6 2, dan 11 dikurangi 6 sama dengan 5 dibagi dengan 5 sama dengan 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Baik, yang berikutnya kita akan menentukan varians. Varians rumusnya ini. Nah, P-nya 2 dikurangi 6 tadi
rata-ratanya sudah kita temukan 6. Jadi setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. 2 dikurangi 6 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikurangi 6 dipangkatkan 2 tambah 6 kurang 6 pangkat 2 tambah 8 kurang 6 pangkat 2 tambah 11 kurang 6 pangkat 2 dibagi dengan 5. Sehingga variansinya atau ragamnya sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dari sini tambah 5 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 9 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 25 dibagi 5. Kita jumlahkan 42 dibagi dengan 5 sama dengan 8,4. Ini variansinya atau ragamnya. Sehingga simpangan bakunya akan mudah diperoleh ketika ragamnya sudah diperoleh. Simpangan bakunya adalah akar dari ragam atau variansi. Sama dengan akar atau sama dengan akar dari S pangkat 2. Ini kita tarik akarnya sama dengan akar 8,4 sama dengan 2,89. Nah, demi gitu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan semuanya. Begitu mudah ya untuk varians kita kaitkan dengan simpangan baku, kemudian untuk jangkauan antar kuartil kita kaitkan dengan simpangan kuartil. Demikian pembahasan kita kali ini tentang dispersi data tunggal. Mohon maaf ya ada kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.